Oke, pas pun tampilannya. Kita mau kali. Ya, oke. Ya. Ini bahannya di bab 7 ya, kawan-kawan rekan sekalian. Judulnya itu bergabung dengan Kristus. Tapi banyak ayat yang menghubungkannya dengan baptisan. Sebenarnya mungkin nanti minta masukan dari teman-teman ya. Nah, kalau dari buku-buku dari pembahasan sekolah minggu yang dari katekismus dan sebagainya, kayak baptisan itu sudah pernah ya dijelasin gitu ya Mas itu. Jadi saya ambil beberapa tujuan yang nanti ayatnya tuh ke Matius pasal 28 dari 16 sampai 20 sebenarnya. Meskipun memang di Suami Yesus dikasih tahu tentang ada ayat yang pasal Roma 6 sama Kolose itu juga saya masukin juga, tapi saya tidak masukin di sini. Tapi nanti poinnya lebih mengarah tentang bergabung dengan Kristus di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20 atau di sebelum ada Injil gitu ya. Nah, poin utamanya adalah baptisan menandai penyatuan orang percaya dengan Yesus Kristus yang menjamin manfaat dari kematian dan kebangkitan Yesus gitu. Dan tujuannya adalah, sini saya pakai 3 tujuannya. Itu memahami soal baptisan ya, atau maknanya lebih tepat sih memahami dan makna dari baptisan. Yang kedua adalah tuntutan dari baptisan itu sendiri apa. Yang ketiga juga tentang pandangan gereja tentang baptisan. Nanti yang slide ketiga ini pandangan gereja tentang baptisan, slide-nya nggak ada ya. Jadi itu mungkin sifatnya cerita ya. Karena ini kalau di Suami Yesus dia nekenin tentang yang poin ketiga ini tuh lebih ke gerejamu baptisan gerejamu bicara soal baptisan itu seperti apa? Karena kan setiap gereja kan baptisannya beda-beda ya gitu ya. Ya mungkin ada karena salah satu metode baik itu selam atau percik dan sebagainya, atau tergantung gereja itu memahami apa soal baptisan itu gitu, mengenai sakramen itu. Nah, jadi saya tidak masukin slide-nya, nanti kita mungkin bisa paparin cerita kepada anak-anak tentang GKPJ itu sistem baptisannya seperti apa. Nah, di Suami Yesus dia kasih bukain tentang satu organisasi, satu kelompok ya. Jadi maksud itu ini mau ngasih tahu tentang soal kelompok. Tapi kita coba baca dulu mungkin ya di Matius yang pasal 28 ayat 16 sampai 20 gitu. Saya akan bacakan buat kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang-orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Itu satu ayatnya. Nah, ini bicara soal kelompok ya. Jadi kita tahu, kita mungkin saya buka dari sini ya. Nanti ini belum ada animasinya. Nanti teman-teman saya baru kasih animasinya setelah ini. Setelah kita selesai KP diskus, mungkin ada tambahan dan sebagainya, baru saya bikin animasi. Nah, mungkin kita tahu soal namanya kelompok, organisasi, komunitas ya. Di kehidupan kita tuh banyak kelompok. Ada juga organisasi, juga ada komunitas ya. Biasanya kalau kita masuk ke kelompok, organisasi atau komunitas, biasanya menjadi atau masuk dalam satuan kelompok biasanya dimulai dari karena ada pengujian gitu ya, ada berupa syarat gitu ya. Terus juga bisa macam-macam syaratnya, dan yang terlibat itu bisa pihak-pihak tertentu gitu, atau yang mungkin terbatas sebenarnya. Nah, gambar-gambar di sini ini gambar-gambar yang ini ya saya ambil ya. Sebenarnya kelompok, komunitas, organisasi itu banyak di dunia ini, itu terlalu banyak gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa pakai yang lain, boleh gitu, gambar yang lain. Ini saya hanya beberapa saja yang kira-kira mungkin diketahui anak-anak ya. Maksud itu yang boleh kekinian atau mungkin sebelumnya boleh juga. Nah, saya ambil beberapa seperti kayak ada poinnya. Ya, nih. Ini zaman dulu ya, kalau zamannya di Jepang tahun abad pertengahan ya, maksudnya itu abad-abad yang sudah pertengahan kalau salah.
Jadi ini ninja itu tuh dulu ada ya, jadi dulu tuh ada klan ya. Jadi kita kadang pikir ninja itu cuma di film-film doang. Memang dulunya ada gitu ya. Dan ninja itu dulu banyak klan juga gitu. Nah biasanya memang ninja itu tuh organisasinya tuh kalau bukan untuk sifatnya tuh pemberontakan atau lebih sifatnya tuh ke assassin, bisa dijadiin tugas bunuh orang sebenarnya. Ya. Nah tapi sekarang zaman sekarang ninja masih ada lagi nggak ada sekarang. Ada pakai ekspres tapi. Oh Ninja Express ya. Ya itu ya. Nah kalau yang untuk dari Ninja pakai roda dua. ya, kalau itu antar paket ya. Taruh aja pesan Shopee pakai Ninja Express. Ada nanti mereka bilang Ya. Nah kalau untuk yang ninja yang zaman dulu tuh sudah nggak ada ya. Kalau dari sejarah itu sudah dimuseumkan gitu. Jadi baik dari dia punya toolsnya, barang-barangnya atau kebudayaannya itu sudah dimuseumkan sebenarnya. Jadi kalau mau belajar budayanya ada di Jepang gitu. Tapi kalau untuk cari klannya tuh nggak ada sebenarnya. Karena sudah nggak ada lagi ya. Karena dikarenakan memang komunitasnya seperti itu sifatnya dibayar untuk melakukan sesuatu, bisa mata-mata, bisa bunuh orang gitu ya, assassin dan sebagainya ya. Satu lagi yang di sini ya, ini seperti kalau di sini ini mirip geng motor. Kalau kita di ya mungkin kalau di Indonesia geng motor ya. Nah kalau di sini kita kan ya kalau di sini kan kita namanya komunitas geng motor ya. Biasanya kalau geng motor kan kalau kita tahunya kalau di Jambi atau di Indonesia kumpulannya kan kalau bukan pemuda ya anak bocah-bocah ingusan gitu ya, yang mereka tuh baru-baru kepilihan sudah kayak orang dewasa gitu ya, atau ya dalam kata mereka bisa cari identitas diri gitu ya. Nah syaratnya tuh ya bermacam-macam, mereka bisa saja syaratnya kalau seperti di Jambi kan cukup populer ya, misalnya tuh syaratnya mau masuk anggota geng motor ya lu mesti kalau bisa ya begal orang dulu gitu ya, atau bunuh orang dulu baru bisa diterima di kelompok gitu ya, kira-kira syaratnya seperti gitu ya. Jadi dan juga ini mungkin teman-teman anak-anak remaja mungkin tahu lah ya. Ini di Naruto Akatsuki ya. Jadi apa tuh? Ya ini makanya dari itu jadi kelompok komunitas organisasi Lososu boleh masukin apa saja sebenarnya. Kalau ini kan anak-anak mungkin kan film Naruto, mereka tahu nih kelompoknya Akatsuki. Dari Lososu. Ya kalau kelompok-kelompok yang kalau kita dari filmnya itu sendiri, ya kelompok yang memang dari buangan lah kalau kata bahasanya gitu ya, yang memang ditugaskan untuk ngikutin apa ya, kalau di film Naruto tuh dia apa ya contohnya, ngejar biju ya. Ya tugasnya seperti itulah. Jadi saya yakin anak-anak tahu gitu. Jadi karena ini klan tertentu gitu loh, dan nggak bisa sembarang masuk gitu loh. Jadi intinya tuh nggak bisa sembarang masuk karena hanya orang tertentu saja gitu ya. Ya terus satu lagi di sini kita tahu nih apa yang bertato-tato nih, Yakuza. Kalau di Jepang namanya Yakuza gitu ya. Nah di Yakuza itu zaman-zaman milenial gitu, itu tuh sudah ada, dulu ada gitu ya. Tapi sekarang Yakuza di Jepang tuh sudah nggak ada lagi. Ya ibaratnya punah gitu sebenarnya. Jadi sekarang Yakuza kan sudah, karena sistem pemerintahan sudah nggak memperbolehkan lagi seperti ya kayak premanisme atau dan sebagainya. Kalau di zaman Jepang tuh ada Yakuza. Terus di Eropa, di Amerika tuh juga ada gengnya orang-orang Meksiko tuh juga ada. Di Meksiko tuh namanya kartel. Kartel tuh yang jual beli narkoba, itu juga ada ya. Tapi kalau kartel masih ada ya. Sekarang masih ada. Kalau Yakuza ini sudah nggak ada, punah dia, karena rata-rata biasanya kalau dari wawancaranya, kalau di YouTube banyak sih orang yang bekas-bekas Yakuza, mereka bilang sudah nggak ada lagi klan Yakuza gitu. Jadi mereka Ninja juga sudah nggak ada. Cuma Ninja Express. Ya, jadi Yakuza sudah punah, maksudnya bukan punah ya, sudah nggak ada organisasi. Jadi orang-orangnya masih ada, hanya bekas-bekas mantan saja. Nah mantan-mantannya itu biasanya mereka tuh sudah jadi orang-orang yang normal gitu, maksudnya itu yang sudah bisa berbaur dengan masyarakat gitu. Ya ataupun kalaupun ada Yakuza modern tuh ada. Yakuza modern tuh ya lebih ke sifatnya tuh bukan malakin orang gitu, jadi lebih sifatnya tuh sosial gitu loh. Nah gitu, tapi itu sudah sedikit lah, mulai sedikit ya. Nah di sini kalau di Indonesia kita ada grup ontel, ya ini grup sepeda ontel ya. Nah kalau tadi kalau Yakuza kan dia kan geng-geng gitu ya. Tapi kalau grup sepeda ontel, nah ini kan syarat untuk masuk grup sepeda ontel kan minimal punya sepeda ontel, ya. Jadi ada bersyarat gitu ya. Nah terus kita dulu kalau di sini juga ada grup sepeda pixie gitu ya. Sepeda pixie tau ya saya? Sepeda yang bannya tipis-tipis lah, dulu sempat heboh. Terus juga sepeda apa lagi tuh?
Sepeda mahal pokoknya. Sepeda ada yang mahal itu sampai Brompton ya, sepeda Brompton. Nah, itu dulu kan juga lagi heboh-hebohnya gitu ya. Ya, masuk grup-grupnya komunitas sepeda Brompton ya, atau sepeda PC atau sepeda L gitu. Jadi mereka ada komunitasnya. Sampai sekarang masih ada nggak ada. Tapi ya itu maksudnya bersehat gitu ya. Nah, sekarang kalau kita balik ke sini, terus apakah murid Kristus merupakan kelompok, organisasi atau komunitas ya? Ya, kita sih tidak katakan murid Kristus itu merupakan satuan kelompok, bukan juga ya. Tetapi apakah organisasi? Kalau dibilang kelompok, nanti orang-orang tertentu. Kalau organisasinya seperti apa gitu kan? Nah, terus kalau dibilang komunitas, komunitasnya juga apa ya? Kalau komunitas yang ada di dalam lingkungan, biasanya komunitas terbatas. Kalau ini kan kita tidak mungkin bilang muridnya Kristus itu komunitasnya terbatas ya. Nah, kita coba bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan 13. Nah, mungkin boleh bacain. Aku ya. Ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi dari satu roh. Oke ya, nah di sini juga ini ayat ini memang bicara tentang ini ya, banyak anggota tetapi satu tubuh gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat dari murid itu merupakan organisasi, anggota apa komunitas ya tidak ya, itu sebutannya calling gitu ya, panggilan ya untuk bisa jadi murid Kristus. Dan itu juga tidak dibatasi namanya komunitas-komunitas tertentu atau syarat-syarat seperti apa gitu kan, apakah memang harus syaratnya orang kekar atau enggak ya, itu atau kumpulan orang pintar atau enggak juga gitu ya. Nah, jadi nanti di sini losos-losos sekalian mungkin boleh taruh komunitas yang lain gitu ya, tidak harus ini, nggak apa-apa ya, atau mungkin anak-anak remaja yang mungkin losos-losos pernah kenal, mereka mungkin kenal apa gitu, atau Illuminati juga satu kelompok. Nggak boleh terlalu beraura kekerasan. Yang mana ini ya? Iya. Iya. Jadi losos-losos boleh taruh komunitas yang lain ya, jadi apa saja yang mungkin dikenal anak-anak gitu ya, atau komunitas kayak Free Fire itu juga ya, PUBG gitu kan, mereka tuh kayak game-game online, mereka tuh ada yang pakai, kalau salah game-game sekarang kan sudah bukan sekedar game, mereka tuh gamenya sudah masuk klan gitu, jadi ada yang klan gitu, jadi kelompok-kelompok gitu. Jadi berbasis game aja sudah bisa bikin syarat untuk masuk ke kelompok itu kayak mesti kumpulin battle point, kadang ada juga seperti itu kalau yang saya tahu ya misalnya. Jadi mereka ikutin kelompok itu tuh apa rules-nya, itu juga ada. Hah? Apa? Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi selalu kalau masuk kelompok, organisasi, komunitas terus bersyarat gitu ya, selalu ada bersyarat gitu ya. Tetapi kalau masuk murid Kristus kita ada bersyarat enggak? Tentu ada ya. Ya, kita juga bersyarat. Salah satunya adalah baptisan ya. Salah satunya baptisan ya. Meskipun memang ini bukanlah seperti syarat ya, ini katakanlah mungkin anak-anak sih, oh ini syarat ya, apakah syaratnya syarat mutlak gitu kan. Nah, kita coba pelajari sama-sama ya. Baptisan merupakan salah satu ya, selain baptisan juga ada sakramen perjamuan kudus gitu ya, jamuan kudus ya. Nah, baptisan merupakan salah satu sakramen di depan gereja pada masa kini, dan sekarang tuh tetap terus dilakukan gitu ya, dan menjadi bagian yang paling penting pada orang Kristen gitu ya. Jadi satu bagian yang penting sekali ya di dalam kehidupan orang Kristen ataupun orang yang mungkin baru menjadi Kristen. Nah, dalam bahasa Yunani itu sendiri baptizo, yang berarti memang menyucikan diri dari dosa atau penyucian dalam kehidupan sebagai Kristen di dalam Kristus ya, dan menjadi pengikut Kristus gitu. Nah, mungkin lebih detailnya kita coba bahas dulu ya, mungkin baptisan tuh dari mana timbul gitu ya. Nah, bagaimana dengan perjanjian lama? Kalau perjanjian lama kan kita kan kalau dalam Kristen kita selalu menghubungkan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Sementara kan perjanjian lama kan nggak ada baptis gitu kan, tapi muncul pada perjanjian baru ya. Nah, bagaimana dengan perjanjian lama sendiri? Apakah ada ngomong baptis ya? Nah, perjanjian lama, tanda bagi orang perjanjian lama itu biasanya bukan baptis ya, tetapi lebih tepatnya sunat gitu ya.
Nah itu mirip sebenarnya, sunat sama baptis itu ya satu pemahaman yang bisa dipahami ya secara sama gitu ya. Nah sunat dan artinya kita belajar yang pertama adalah merupakan tanda perjanjian dari Allah gitu ya, maksudnya langsung ya. Meskipun memang ya mungkin ini saya nggak masukin ya. Sebenarnya sunat ini kalau sebelum ada sebelum masuk cerita Abraham, memang kita tahu kalau sunat itu di dalam Alkitab perjanjian itu dari Allah kepada Abraham ya. Jadi Allah kepada Abraham. Memang meskipun kita tahu bahwa sebelum Abraham itu sunat itu sudah ada gitu ya. Sunat itu sudah ada ya. Maksudnya bukan berarti sunat itu muncul pas Abraham, bukan ya. Tapi sebenarnya sunat itu sudah dilakukan sih pada zaman-zaman dulu sebenarnya. Karena itu sebagai satu kalau sunat itu sebagai satu bentuk untuk kalau orang tuh untuk di dalam kesehatan tuh boleh gitu namanya. Kan sunat itu tuh kalau salah sebutan itu untuk bersih lah kalau bahasa gitu ya. Jadi tidak terlalu boleh atau tidak gitu sebenarnya. Jadi tujuan kalau untuk medis sunat itu untuk ya bersih gitu ya, kesehatan gitu. Nah lebih tepatnya itu bersih dan kesehatan gitu ya, lebih merupakan ke sana. Nah setelah itu di dalam perjanjian lama baru muncul di situ ada perjanjian Allah antara Abraham itu lewat dari sunat itu gitu ya. Jadi Abraham sama keturunan itu semuanya tuh disunat. Itu dalam bentuk perjanjian ya. Terus yang kedua adalah sunat sendiri itu artinya itu adalah pengudusan bagi Allah atau sebagai tanda umatnya ya, di dalam perjanjian lama diikat sebagai tanda perjanjian atau menjadi umatnya, dibuktikan dalam sunat gitu ya. Nah itu ayatnya saya tidak masukin, itu banyak juga ayatnya tuh bisa di Abraham sama seisi keluarganya itu disunat, termasuk budak-budaknya yang bahkan bukan orang dari tempat yang lain ya, dari yang bukan belum kenal Tuhan, itu orang yang masuk di dalam jajaran keluarganya Abraham, baik itu budak ya, budik atau dan sebagainya, mereka wajib disunat semuanya. Itu sebagai tanda gitu ya. Nah dan sebagai tanda menjadi milik Allah dan menjadi pengikutnya yang ketiga. Dan yang keempat adalah dan diwajibkan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan juga Allah. Dan ini nanti masuknya ke hukum Musa sebenarnya. Jadi nanti juga Musa juga menetapkan hukum sunat ini pada bangsa Israel dan diturunkan terus sampai ke perjanjian baru ya. Maksudnya kehidupan perjanjian baru. Jadi termasuk murid-muridnya gitu. Seperti kayak Paulus pernah menyuruh muridnya juga, salah satu muridnya tuh Timotius apa? Dia suruh sunat juga gitu, meskipun memang mereka terhitung orang merdeka, maksudnya tidak perlu disunat. Sunatnya karena di zaman perjanjian baru sunat itu sudah tidak berlaku lagi, ya. Jadi sunat itu seperti karena dia udah berlaku bukan berarti karena hilangnya di dalam adat Israel, bukan, tetapi hilang ketika mereka tuh jadi orang Kristen tuh, ya sunat tuh tidak dihitung gitu, maksudnya tuh bukan dihitung sebagai jaminan keselamatan lagi gitu, atau diikat sebagai Abraham gitu kan. Kalau zamannya orang Israel kan mereka kan diingatkan bahwa mereka selamat karena Abraham, keturunan Abraham gitu. Tapi covenant. Tapi kalau setelah ada kehadiran Mesias itu sudah bukan lagi. Jadi diikat dari pengorbanan Kristus atau pengorbanan Mesias itu baru sah gitu, bukan lagi dari sunat sebenarnya hukumnya. Tetapi Paulus pernah mengingatkan tuh muridnya saya lupa namanya itu. Kalau saya disuruh sunat karena ini adat gitu loh, adat. Bukan berarti ini jaminan, ini hanya mengerjakan adat gitu loh. Adat orang Yahudi, jadi karena disuruh mengerjakan itu. Ya kalau saya nangkep itu seperti kayak kita orang Kristen tuh bisa berbaur dengan orang yang non Kristen. Tujuan Injil sebenarnya lebih ke sananya. Nah, mana kan harus menjadi tanda bagi orang Kristen ya. Apakah harus sunat? Tidak. Justru yang menjadi tanda adalah bagi orang Kristen tuh sekarang tuh baptis ya, jadi baptisan. Nah ada 3 hal untuk memahami apa itu sendiri baptisan ya tujuannya. Yang pertama adalah tujuannya adalah untuk kelahiran baru ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 4. Rosalina boleh bacain, tolong dibacakan. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Ya, jadi baptisan sendiri ada 3 hal yang perlu kita pahami tentang baptisan. Yang pertama, kelahiran baru. Nah, yang dalam Alkitab Kejadian pasal 3 itu sudah dijelaskan tentang keberdosaan manusia yang mendukakan Allah gitu ya. Terus yang kedua, kematian juga harusnya merupakan jalan bagi setiap pendosa atau jadi punishment untuk orang manusia gitu kalau mereka terlibat dosa. Harusnya itu punishment ya. Maksudnya kematianlah jadi jalan yang benar sebenarnya, jalan yang tepat atau jalan satu-satunya. Tetapi kan buat kita ya nggak mungkin ya, maksudnya mati itu ya berarti sudah hilang gitu ya. Tetapi Allah menggantikan yang karena kemurahan Allah dan belas kasihannya kita diberikan janji jaminan keselamatan yang melalui Kristus gitu. Dan keempat adalah Kristus menggantikan kematian melalui siksa salib, menandakan kematian yang dibayarkan gitu ya. Nah ini salah satu 3 hal kenapa salah satu ya kelahiran baru yang di dalamnya adalah yang mengerti akan tentang baptisan itu kelahiran baru. Jadi perlu ya. Terus yang kedua adalah janji. Ini di Kolose pasal 2 ayat 12. Linda Fernandes boleh bacakan. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Nah kita tahu bahwa dan masih banyak lagi ya sebenarnya ayat-ayat yang mendukung akan tentang janji Tuhan ya, atau janji keselamatan. Kalau di dalam perjanjian lama covenant janji keselamatan, tapi di dalam perjanjian baru kita akan kenal yang dimana Allah sendiri juga akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepada Dia juga gitu, atau menjadi pengikutnya Tuhan ya. Yang pertama di sini kita lihat yang karena kemurahan Allah dan belas kasihannya kita diberi janji dan jaminan keselamatan yang hanya melalui Kristus saja. Terus sunat dalam perjanjian lama itu sebagai tanda sebenarnya, sunat ya. Dan tapi untuk zaman sekarang itu tidak harus lagi ya. Dan baptisan menjadi tanda pada masa kini. Nah itu sama seperti disunat ya, sama seperti disunat ya. Yang ketiga itu komitmen. Nah di dalam Roma pasal 6 ayat 1 Selewi boleh bacain. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya. Nah, jadi di sini adalah ada komitmen ya. Nah, untuk menjadi warga Allah, kita tentu tidak perlu lagi melakukan perkara dosa di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mengikuti aturan dan ajaran Kristus untuk menjadi muridnya tuh yang loyal, misalnya yang sungguh-sungguh gitu ya. Terus mengerjakan pekerjaan Allah di dalam perintah Matius pasal 28. Nah, jadi 3 hal ini yang tadi sudah kita lihat adalah tentang memahami akan baptisan itu seperti apa. Memahami baptisan itu adalah kelahiran baru ya. Tujuannya adalah kelahiran baru. Tujuannya yang kedua adalah juga untuk kita tuh diikat janji gitu ya. Terus yang ketiga tuh kita tuh diikat untuk berkomitmen gitu. Nah, jadi bisa terlihat bahwa menjadi orang Kristen baptisan itu jadi salah satu hal yang penting gitu ya untuk bisa dipahami dan dimaknai, dan bukan berarti salah satu kayaknya lebih daripada syarat lah ya, lebih daripada syarat karena tujuannya 3 hal ini. Nah terus kita kan ini ada biasa kan pertanyaan yang selalu ditanyakan orang gitu ya, apakah baptisan itu sebenarnya kalau itu syaratnya bisa menyelamatkan nggak gitu. Nah itu harus atau nggak harus gitu ya sebenarnya. Nah apakah baptisan itu sendiri menyelamatkan ya? Sunat dalam perjanjian lama ya itu sebagai sekali lagi sebagai perjanjian. Dan yang kedua itu wajib hukumnya di dalam Imamat pasal 12 ayat 3 itu tentang bicara soal anak-anak Israel yang kalau sudah umur 8 hari itu harus dipotong gitu ya, harus disunat gitu ya. Nah, dan di sini harus disunat ya. Jadi itu sudah jadi wajib hukumnya gitu loh untuk orang Israel, dan diturunkan dalam hukum perjanjian lama dan menjadi tradisi orang Israel sebagai tanda umat Allah. Itu di dalam Yohanes pasal kita coba dibaca Yohanes pasal 7 ayat yang ke-22. Karniati boleh bacakan. Yohanes 7 ayat 22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Ya, jadi ini satu ayat yang sudah dikatakan bahwa Musa tuh tetapkan supaya kamu semua orang bangsa Israel itu bersunat gitu ya. Nah, tetapi ayat ini juga mau kasih tahu sebenarnya ya. Ini kan perkataan Yesus gitu ya. Jadi kita tahu cerita kalau di Yohanes pasal 7 ayat 22 ini ada perselisihan antara orang yang dimana bilang
Tuhan tuh menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi Tuhan bilang, kamu juga nyunatin orang hari Sabat gitu loh. Itu tidak ada salah gitu. Tapi maksudnya menurut mereka orang tradisi, kamu udah anggap itu salah gitu. Tetapi ya jadi seperti itu ya. Karena itu karena hukum gitu loh. Sementara kamu juga melawan hukum dari Musa itu sendiri gitu ya. Nah, jadi ini sudah tradisi ya. Jadi di dalam Roma pasal 2 ayat 25 kita juga coba baca di dalam Roma. Lose Libesan boleh bacakan. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Nah, di dalam 1 Korintus Lose Santoso boleh tolong bacakan. 1 Korintus 7 19. Bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah menaati hukuman. Nah, jadi sudah di sini bisa dilihat bahwa di dalam sunat sendiri itu dulu berlaku, tapi sekarang ya di dalam sebagai pesan covenant itu sudah bukan jadi satu tanda kepastian gitu ya. Nah, jadi bukan satu tanda jaminan keselamatan ya kalau di dalam sunat gitu ya. Nah, di dalam sini kita lihat sunat lahiriah itu tidak menjamin akan keselamatan seseorang dalam perjanjian lama. Sewaktu pada kondisi itu manusia terus berbuat dosa, jadi mereka tuh sunat tidak berlaku ya, jadi bukan satu jaminan ya. Terus bagaimana dengan baptisan gitu ya? Nah, baptisan pun tidak akan menjamin keselamatan juga gitu ya. Seorang dikala orang tersebut tidak mempertahankan iman yang sebagai bagian dari Kristus, maka percuma orang tuh baptisan juga tidak akan diselamatkan, tidak akan menyelamatkan. Nah, itu ada ayatnya di dalam 1 Petrus. Saya Herman boleh minta tolong bacakan 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, nah jadi dan di sini ada pertanyaan, apakah baptisan tidak terlalu diperlukan? Kan kita jadi bisa lihat bahwa di sini sebenarnya baptisan bukan jaminan keselamatan ya, sekali lagi ya untuk dipahami. Kalau soal kalau sudah anak-anak misalnya ada yang mereka yang sudah masa dibaptis ya rasanya sudah dapat jaminan. Enggak, akan sama juga seperti nanti di dalam Yohanes pasal 7 ayat 22 gitu. Percuma kalau mereka seperti di dalam Roma pasal 2 ayat 25 atau 1 Korintus pasal 7 ayat 19. Ini akan sama seperti sunat. Jadi mereka sudah disunat pun masih melakukan dosa juga atau melanggar hukum Taurat. Nah, sama kalau orang yang dibaptis masih berkecimpung dalam dosa, ya sama saja dengan sunat sebenarnya. Jadi baptisan tidak menjamin keselamatan ya. Tetapi kita melihat baptisan itu melihat makna yang penting di dalam baptisan. Seolah-olah ada sesuatu hal yang mau disampaikan itu penting sekali dan perlu sebenarnya baptisan gitu ya. Nah, apakah baptisan tidak terlalu diperlukan? Sebenarnya perlu gitu ya. Di dalam Matius pasal 3:15 itu merupakan kehendak Allah gitu loh. Nah, saya akan Lose Erna boleh bacakan di dalam Matius pasal 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ya, ini kan ada dialog di mana Yohanes merasa kok aku yang dibaptis harusnya kok aku yang baptis Tuhan gitu kan, harusnya Tuhan yang baptis saya gitu kan. Tetapi Tuhan Yesus dia bilang ini ada satu kehendak Tuhan ya, memang merupakan kehendak Allah yang didasari itu. Terus ada juga Markus pasal 1 ayat 8. Lose Daniel boleh sambung lagi. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, jadi di sini sudah dijelaskan juga bahwa yang penting itu bukan tentang baptisan air ya kalau kita ya, tapi ada baptisan roh juga ya. Jadi tidak hanya baptisan air saja, tetapi ada baptisan roh. Dan yang ayat terakhir di Lose Linda Jo di Yohanes pasal 3 ayat 5-7 ya. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, kata dilahirkan kembali ini itu adalah merujuk memang pada kata ya baptisan sebenarnya kalau untuk masa kini ya kita lihat ya. Karena dilahirkan kembali itu kalau di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus ya itu tuh mereka yang kelahiran baru
yang di dalam Kristus gitu loh. Jadi untuk menjadi murid Kristus. Nah, salah satu salah satu hal yang penting di dalam menjadi murid Kristus adalah melakukan baptisan salah satunya, termasuk juga sakramen jamuan kudus itu ya. Nah, di sini jadi kita lihat bahwa penting tentang baptisan. Sebenarnya baptisan menyelamatkan tidak, tetapi penting nggak? Itu jadi satu hal yang penting sebenarnya. Nah, lebih jelas tuh sebenarnya ayat yang 1 Petrus ini, di dalam 1 Petrus pasal 3 ini ada makna yang penting ya, karena di 1 Petrus ini mau ceritain satu hal ya sebenarnya. Dia kaitkan dengan Nuh sebenarnya ya. Ini menarik juga sebenarnya kalau saya lihat di dalam 1 Petrus pasal 3. Ini teman-teman bisa baca dari pasal 1 sampai ke pasal yang ke-22. Nah, itu tuh menarik sebenarnya. Ini mau dikaitkan tentang Nuh sebenarnya. Jadi dia kaitkan bahwa waktu zaman Nuh di ayat 16, di dalam ayat 16 saya bacakan. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, zaman hari itu Nuh juga dipermalukan karena imannya kepada Tuhan. Ketika Nuh bilang akan ada air bah besar, jadi orang mencemooh dia gitu. Jadi seolah orang ini gila melakukan satu aktivitas yang sesuatu yang tidak ada gunanya bagi orang-orang yang mereka nggak ngerti, karena kan waktu itu Nuh dapat perintah Tuhan untuk melakukan atau mengerjakan satu kapal itu ya, bahtera ya, diperintahkan Tuhan dan Nuh mengerjakan itu. Tetapi orang-orang di sekitar mereka tuh nggak ngerti, jadi akhirnya mereka malah mencemooh dan ini ya atau dan sebagainya. Nah, ayat 16 sih mau kasih tahu, dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Terus yang 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah dan daripada menderita karena berbuat jahat. Terus ayat 21, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, pada zamannya Nuh kan kita tahu kalau Allah itu sebenarnya itu menahan amarah karena perbuatan manusia yang bejat-bejat itu, maksudnya gitu kan. Karena kita tahu durasi bikin bahtera itu ada durasinya kan. Berapa lama saya nggak tahu. Kalau saya tahu kalau salah bikin bahtera itu nggak langsung sekali jadi, mereka tuh bertahun-tahun kalau salah melewati itu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Allah tuh menahan kemarahan itu sampai pada air bah itu muncul semua dan hanya 8 orang yang selamat gitu loh. Nah, jadi kita bisa lihat baptisan selalu dikaitkan dengan air gitu. Tapi bukan berarti saya bilang ya Nuh mungkin mereka di dalam bahtera, di dalam air ya seperti mereka tuh dibaptis gitu ya, dibaptis di dalam lautan yang besar, tetapi diselamatkan Tuhan gitu loh. Diselamatkan. Sementara yang lain itu tidak diselamatkan, atau orang-orang yang tidak di dalam bahtera itu, ya kan kita tahu bahtera itu kan simbolik sebenarnya tentang tumpuan ya, tentang penyelamatan Tuhan sebenarnya. Tetapi hanya 8 orang saja yang selamat gitu loh. Jadi ada bahtera, ada air. Nah, kita bisa lihat comparan ini dulu bahwa bukan tentang orang itu sudah dibaptis, tetapi tentang orang itu meminta belas kasihan Tuhan lewat baptisan ini. Jadi kita memaknai bahwa baptisan ini butuh belas kasihan setiap kalinya gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa baptisan menyelamatkan tidak, tetapi baptisan itu penting sekali. Nah, tuntutan di dalam baptisan itu bukan hanya sekedar tentang kita memahami, tetapi di dalam baptisan itu punya tuntutan juga ya. Tuntutannya itu di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Tadi sudah kita baca sudah bagian yang sudah kita baca. Nanti rekan-rekan boleh baca sama murid-muridnya, silih berganti nggak apa-apa. Karena di sini mau kasih tahu di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan 14 itu temanya itu mati dan bangkit dengan Kristus ya. Jadi ada tuntutan di dalam baptisan itu yaitu tidak boleh berbuat dosa lagi. Sederhana ya. Yang kedua juga mengerjakan ketaatan dalam firman. Terus juga mengerjakan kekudusan di dalam Kristus. Nah, ini kan perkara-perkara daging yang memang Paulus sudah bilang daging itu lemah. Maka itu kita daging itu lemah tetapi roh penurut. Ya, saya lupa, saya nggak masukin ayat ini. Jadi itu mungkin perlulah saya masukin nanti ya. Jadi ini penting sekali bahwa yang perlu kita jalankan di dalam tuntutan di dalam baptisan itu ya seperti ini. Sebenarnya simple ya, sederhana, tetapi pada kenyataannya tidak sederhana itu, kecuali kita memahami dulu maknanya yang penting sebelumnya tadi itu yang sudah dijelaskan. Nah, di dalam baptisan